salah satu pengusaha kita investasi, nggak usah sebut nama, pengusaha kita investasi untuk mengambil bola di klub bola di Italia, dan itu ditanyakan oleh otoritas Italia. Inter Milan. Iya, dia ditanyakan dari mana gitu uang ini gitu. Nah, jadi mereka menyalurkannya banyaklah melalui Hong Kong, melalui apa gitu, itu ditanyakan. Salah satu perusahaan China itu juga investasi di bola juga di Milan. Dia di AC Milan kalau nggak salah. Itu juga ditanyakan dan dianggap sudah oleh pemerintah China-nya sendiri dianggap sebagai pencucian uang. Saya kira bukan pusing. Dan yang pusing siapa kan gitu. Yang pusing kan penjahat. Dia tidak pusing. Dia bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, berubah aturan dan sebagainya. Jadi dia tidak pusing, cuma dia jadi jahat. Nah, sementara pejabatnya sendiri juga ikut jahat. Kenapa? Karena ada nafsu untuk terus berkuasa dan berburu rente. Indonesia ini ke depan, tahun 2024 ke depan, ini harus bisa bertumbuh dengan sumber daya atau dengan kekuatan dari dalam negeri, yaitu pengusaha-pengusaha dalam negeri. Investasi asing ini sudah menjadi beban ekonomi Indonesia. Ini Rempang ini kan prototype. Kalau saya katakan prototype pembangunan ala pemerintahan sekarang ya. Yaitu yang paling penting duit masuk, investasi masuk, rakyat dimanipulasi kan begitu. Angka bisa dimanipulasi. Apalagi kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, kan itu angka-angka kan. Tapi trickle down efeknya atau fakta di lapangannya kan belum tentu membuat masyarakat setempat itu sejahtera. Yang ada adalah rasio Gini yang makin timpang. Dan kemiskinan naik. Kemiskinan naik. Dari 2019 ke 2022. Iya. Nah, sekarang what should be done itu? Apa yang harus dilakukan sesungguhnya? Kalau kita bicara begini itu, pokoknya seradikal-radikalnya. Yang penting konstitusional. Karena kita kan nggak mungkin cuma sekedar kalau kita sakit kepala cuma ngasih simptom sakit kepalanya doang. Padahal persoalannya the whole body. Anda hidup nggak sehat gitu, makanya gampang sakit kepala. Coba silakan Prof. Antoni. Sebelum ke sana, pertama adalah gini, bahwa Indonesia ini menjadi surga untuk TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Kita tahu bahwa sudah disebut di Kementerian Keuangan ada 349 triliun. Tetapi sampai saat ini salah satunya. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan bagaimana untuk mengusut itu. Lalu yang jelas adalah ada TPPU di bidang impor emas batangan.
Yang awalnya itu katanya ditolak, tidak ada dan sebagainya, ini juga adalah pembohongan yang kemudian dikatakan oleh KPK bahwa ini sedang mengusut itu. Terus yang ketiga adalah kita lihat ini di Indonesia ini banyak sekali uang-uang ilegal, potensi uang-uang ilegal. Yaitu mengenai satu adalah kita yang sudah terbuka ekspor fiktif, ekspor ilegal untuk nikel, ya, untuk yang bahan mentah itu 5 juta. Itu yang kelihatan 5 juta. 5 juta ton. 5 juta ton, oke. Untuk itu. Nah, jadi kita tidak tahu bahwa kalau yang sudah disebut 5 juta ton, kalau kurang tidak mungkin, tapi lebih dari situ sangat mungkin. Sangat mungkin nih. Nggak mungkin dilebih-lebihkan kalau tidak mungkin dilebih-lebihkan. Jadi ini juga tidak ada kelanjutannya. Nah, terus kita lihat berapa potensi kebocoran dari APBN. APBN itu dari 2020, saya bicara 2020 karena di situ adalah kita punya pandemi, di masa pandemi dengan Perpu ini, Perpu COVID-19. Lalu kita punya defisit anggaran itu kan meledak sekali sampai 1.000 triliun. Nah, dalam 3 tahun itu defisitnya saja itu mencapai 2.800 triliun. Hampir 1.000 triliun per tahun ya? Iya. Ya, kayak 900 lebih ya, rata-rata 1.000. Nah, belum itu penyertaan modal negara yang sekian ratus triliun lagi. PMN, penyertaan modal negara. Jadi kita lihat itu mungkin total kenaikannya adalah 3.000 triliun. Nah, ini hanya defisit. Defisit ini lebih banyak penggunaannya adalah untuk belanja. Jadi pemerintah mempunyai kapasitas belanja itu sangat besar sekali, yaitu mengenai penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, itu yang paling besar. Nah, di sini kalau terjadi kebocoran-kebocoran dan kita sudah lihat banyak sekali di mana-mana terjadi kebocoran, termasuk salah satunya adalah di BTS. Ya, nah, di situ sekian triliun itu rencananya 25 triliun rencananya ya. Yang baru terrealisasi itu 10 triliun. Yang ternyata kerugian negaranya adalah 8 triliun lebih gitu. Nah, ini 27 miliar dikasih gratis aja. 27 miliar, 70 miliar dan sebagainya gitu. Itu banyak sekali. Dikasih gratis, enak sekali. Jadi ya. Yang sekarang lagi di sidang itu hanya untuk pengamanan. Yaitu sekitar berapa ratus miliar itu biaya pengamanan supaya tidak diusut. Tetapi biaya yang korupsi yang realnya belum diusut gitu, yang 8 triliunnya belum diusut. Siapa yang menerima 8 triliun itu? Yang itu, yaitu konsorsium yang 3 konsorsium itu. Ini perusahaan-perusahaan besar gitu, yang tidak terusut. Yang terafiliasi dengan orang-orang besar juga. Yang terafiliasi dengan orang-orang besar itu. Jadi ini banyak sekali. Uang ini mau diapakan? Uang mereka yang ilegal ini sulit mereka masuk bank juga. Tanamkan di luar negeri. Karena di luar negeri sekarang ini sangat ketat yang ada namanya FATF, Financial Action Task Force. Ini mereka melihat bahwa dari mana uang ini. Jadi begitu ada uang investasi, Anda harus declare asalnya dari mana. Pokoknya kalau hasil kejahatan tolak pasti ya. Jangan-jangan ditangkap tuh orang tuh. Dan salah satunya adalah kita punya salah satu pengusaha kita. Investasi, nggak usah sebut nama. Pengusaha kita investasi untuk mengambil bola di klub bola di Italia, dan itu ditanyakan oleh otoritas Italia. Inter Milan. Iya, dia dapat dari mana gitu uang ini gitu. Nah, jadi mereka menyalurkannya banyaklah melalui Hong Kong, melalui apa gitu, itu ditanyakan. Salah satu perusahaan China itu juga investasi di bola juga di Milan. Dia di AC Milan kalau nggak salah. Itu juga ditanyakan dan dianggap sudah oleh pemerintah China-nya sendiri dianggap sebagai pencucian uang. Kalau tidak jelas mengenai Inter Milan tadi akhirnya kan sekarang udah nggak lagi kayaknya. Sekarang udah nggak lagi, sudah dijual dan sebagainya semuanya. Tetapi itu sudah sempat ditanyakan oleh otoritas sana gitu. Jadi artinya ya itu dulu ada spekulasi ya. Kok bisa membeli klub sepak bola sementara besaran bisnisnya sendiri
tidak menunjukkan itu. Tidak gitu. menunjukkan itu Iya. kan, itu banyak beberapa kecurigaan. Iya. Jadi di luar negeri sudah tidak bisa untuk tidak mudah lagi untuk pencucian uang. Jadi Indonesia ini masih surga. Jadi bukannya hanya orang Indonesia saja, orang luar negeri pun yang mempunyai uang-uang ilegal akan masukkan dengan sini. Jadi sangat mungkin sekali yang investasi cuma 1 miliar dikatakan 11 miliar gitu. Jadi saudara sekalian ya, kalau nggak ada uang sama sekali pusing kita. Tapi kalau kebanyakan uang dan uang itu semua uang ilegal, pusing juga. Karena uang nggak dimakan kan tiap hari kan. Dia harus berbentuk barang dan jasa ya. Nah, untuk barang dan jasa itu ya paling gampang harus investasi, mekanisme perbankan yang mereka kalau dengan aturan yang ketat nggak mungkin bisa masuk mekanisme itu. Jadi pencucian itu namanya. Iya, pencucian Uang tercuci. Saya kira bukan pusing. Dan yang pusing siapa kan gitu. Oke. Yang pusing kan penjahat. Tapi dia tidak pusing. Dia bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, berubah aturan dan sebagainya. Jadi tidak pusing, cuma dia jadi jahat. Jadi jahat ya. Sementara pejabatnya sendiri juga ikut jahat. Kenapa? Karena ada nafsu untuk terus berkuasa dan berburu rente. Oke, jadi soalnya awalnya kejahatannya cuma satu ya, bahwa Anda mendapatkan uang ilegal mungkin suap misalnya, atau dari perjudian atau dari narkoba. Karena uang itu kayak standby loan gitu ya, gimana ini mau digunakan? Maka Anda terpaksa jahat juga, yaitu mempengaruhi kebijakan, menyelundupkan aturan dan lain sebagainya. Oke, tadi kan pertanyaannya belum dijawab, Prof. Jadi what should be done itu? What should be done? Ya, jadi kalau kita lihat banyak sekali negara yang bisa bertumbuh dengan aturan-aturan yang baik. Justru kalau kita lihat banyak sekali investasi luar negeri itu menginginkan investasi di negara yang bisa mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya. Oke, ya, jadi negara yang good governance. Good governance. Iya. Ya. Nah, ini yang harus ini kan. Kalau kita lihat Korea Selatan, ini adalah bisa bertumbuh sangat luar biasa tanpa atau sangat sedikit sekali peran investasi asing. I see. Jadi kita bisa bertumbuh dalam negeri kok. Kenapa kita bikin pabrik kaca tidak bisa gitu kan? Itu kan bukan suatu yang rocket science gitu. Ya, itu sangat mudah sekali gitu. Jadi Indonesia ini ke depan tahun 2024 ke depan ini harus bisa bertumbuh dengan sumber daya atau dengan kekuatan dari dalam negeri, yaitu pengusaha-pengusaha dalam negeri. Investasi asing ini sudah menjadi beban ekonomi Indonesia. Kenapa saya katakan jadi beban? Investasi asing ini, kalau mereka investasi, pada saatnya mereka kan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu dalam bentuk dividen, atau kalau dia meminjamkan uang dari portfolio, itu akan menjadi dalam bunga. Dan saat ini pengeluaran untuk itu, pengeluaran kita keluarkan untuk luar negeri karena investasi asing tadi, dividen bunga, itu sudah lebih besar dari arus investasi itu sendiri yang masuk gitu. Jadi yang namanya tekor gitu ya. Itu sangat tekor sekali. Sekarang kalau kita lihat tahun 2004 itu pengeluaran kita untuk investasi orang asing, dividen bunga dan sebagainya itu hanya 12 miliar. Sekarang ini sudah mencapai 40 miliar. Hampir 40 miliar. Ada beberapa 40 miliar. Jadi ekonomi kita ini sulit untuk bertahan ke situ. Ini yang juga karena pengeluaran devisa kita sangat besar sekali terkait dengan investasi asing, maka ini akan menekan kurs rupiah. Kurs rupiah akan melemah terus. Jadi ada yang mengatakan kapan kurs rupiah bisa ini menguat dan sebagainya. Ini adalah suatu. Itu kalau bahasa Jawanya sing bodoh tuh sopo. Barangkali kita yang bilang bodoh, kalau mereka bilang yang penting gue dapat rentenya. Kalau pemburu rente kan ibaratnya perekonomian nasionalnya bangkrut tapi rentenya jalan terus kan. Itu. Jadi kita punya PDB ini Bung Refli. Berapa PDB kita sekarang? Terakhir 2022 ya? Terakhir 2022 itu sudah mencapai 15.000. Lebih dari 20.000. Terakhir 19.500 itu tahun 2020 kalau nggak salah. Terus dia nanjak.
ini udah sekitar mendekati hampir 30.000. Oh, 30.000. Is it benar? Iya, mendekati ya. PDB saya ya? lupa. PDB mendekati itu. Jadi 25.000 lah, 25.000. Okay. Karena apa? Di 2022 PDB kita naik tinggi sekali karena ada kenaikan harga komoditas. Oke, Nah, jadi ini yang bikin melonjak gitu. Apa istilahnya ekstraktif ya? Ekstraktif itu semua naik ya. Nah, ini yang membuat itu. Nah, jadi dengannya PDB segitu, kita harus mencetak PDB itu produk domestik bruto ya, secara itu kegiatan ekonomi lah. Kegiatan ekonomi baik negara maupun swasta ya, semuanya kegiatan ekonomi baik UMKM dan sebagainya. Nah, dari situ itu PDB nasional kan? Itu PDB nasional. Provinsi, kabupaten, kota kan nggak hitung itu? Semuanya. Oh, karena dia agregat. Semua termasuk gitu. Walaupun katanya ada masalah juga di situ karena ada perpindahan barang dan jasa, uangnya itu cuman ke horizontal sebenarnya, di situ dicatat, di sini dicatat gitu. Enggak ya? Itu udah dinetralkan. Sudah dinetralkan. Itu benar-benar adalah murni real adalah penambahan added value. Sudah gitu. Nah, dari situ kita lihat berapa yang diinikan oleh UMKM. Jadi pertumbuhan ekonomi 30.000 ini, siapa yang menikmati ekonomi ini? Pertama adalah pekerja. Pekerja, jadi orang kerja ini bukan pengusaha UMKM nih, pekerja dulu. Pekerja itu berapa? Totalnya kan 100 juta lebih ya orang ya. Itu menikmati hanya di bawah 40% dari PDB. Hampir 60% itu dinikmati oleh pengusaha. Kalau kita lihat di luar negeri, seperti di Amerika yang sangat liberalis, yang sangat kapitalis, itu pekerja itu menikmati sekitar 60%. Jadi kebalikannya gitu. Kita dibalik gitu ya. Kita dibalik. Terus dari situ kemudian mereka itu dibebani pajak yang juga tidak besar. Ini yang membuat kemiskinan akan bertambah terus. Nah, untuk itu harusnya makanya Indonesia jadi surga bagi pengusaha ya dan penguasa. Untuk itu harusnya adalah tahun 2024 ke depan ini diharapkan pemerataan ini adalah kita mencetak 1 juta pengusaha baru yang paling sedikit nanti dia akan mendapatkan, kalau 1 juta dia 10 miliar omsetnya, itu baru 1.000 triliun gitu. 1 juta 1 miliar baru 10.000 triliun gitu. Baru sepertiga dari PDB kita. Baru PDB itu harus yang itu. Jadi ini harus ada itu untuk membalance ya. Untuk membalancekan itu. Jadi kenapa kita begitu? Karena sekarang ini banyak sekali ekonomi yang bersifat monopoli. Ya, di sektor-sektor yang itu adalah monopoli. Coba bayangkan. Jadi hulu dan hilir uangnya muter-muter di situ aja. Dari hulu dan hilir, tidak hanya dari hulu dan hilir, di hilirnya pun sebetulnya adalah mungkin 80% dikuasai oleh 5 pengusaha. Kan gitu kan? Itunya pun itu. Jadi ini yang harus kita tata ulang. Nah, tantangan bagi presiden yang akan datang, apakah bisa melaksanakan itu nanti akan saya susun mengenai program-program itu untuk siapapun nanti presidennya. Jadi tapi bukan shutdown ya. Restart. Iya. Jadi kita harus restructure. Kalau punya ekonomi mati ini udah lari kita kan. Kalau restart kita tunggu hidup lagi. Dan restructure juga. Restructure secara struktur ekonomi Indonesia.